Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Supriyanto Cah PCT. Dengan video ini saya belajar gimana sih bikin konten-konten yang bermanfaat, konten-konten yang semoga menjadi pembelajaran buat saya gitu, dan ada juga manfaatnya ke teman-teman. Nah, pagi ini saya buka ChatGPT teman-teman. Saya coba tulis gini, sebutkan tips hidup sehat di era digital. Nah, ternyata si ChatGPT juga memberikan jawabannya loh teman-teman. Memberikan jawaban. Coba saya capture ya, coba saya baca gitu teman-teman. Pertama, batas penggunaan gadget. Tetapkan batas waktu harian untuk menggunakan gadget seperti ponsel, tablet, komputer. Hindari terlalu banyak waktu di layar untuk mencegah mata lelah dan stres. Nah itu teman-teman. Kebiasaan di era digital itu memang paling susah dihilangkan adalah kelama-lama di depan gadget. Ini yang hampir setiap detik kita lakukan, dan saya sendiri juga itu ya lakukan itu. Nah, makanya harus benar-benar dijaga, diatur ya, gimana ya supaya mata kita tuh sehat, supaya mata kita tuh kuat gitu ya. Jangan sampai terus-terusan kita di depan gadget. Kalaupun gadget, kalau mampu ya mau nggak mau kita pergunakan yang kelasnya memang tinggi gitu supaya kualitas cahaya bagus. Ya misalkan kayak Mac, Apple, ataupun ya kayak HP yang saya buat nge-record ini S23, ini layarnya kan udah jernih banget, jadi kemungkinan juga bisa membantu teman-teman. Ya mau nggak mau costnya akan lebih tinggi, tapi kalau memang itu untuk terbaik, kenapa enggak kita pergunakan yang produk-produk terbaik. Kalaupun belum mampu ya niatkan dan mintalah ke Allah gitu. Menurut saya itu salah satunya juga perlu ya perhatian gadget kita, karena gadget-gadget yang mungkin kurang berkualitas bisa jadi pengaruh juga ke mata ya. Terus istirahat mata. Lakukan istirahat mata setiap 20-30 menit dengan memandang jauh selama beberapa detik dan membantu mencegah kelamatan dengan mata. Nah, teman-teman ya, ini perlu juga ternyata. Tipsnya suruh ngelihat kejauhan. Kalau saya mungkin ngeliat yang hijau-hijau ya. Makanya saya dulu ingat banget waktu di kampung tuh saya happy banget. Saat saya puncak gunung, saya duduk-duduk gitu, ngangon lah, nyari rumput. Saya tuh ngelihat menjauh ke sana, ke daerah-daerah kota Pacitan waktu itu, dan perbukitan segala macam. Itu ngangenin tuh. Ternyata ada efeknya ke mata juga ya, supaya lebih sehat. Pantes kok ada orang yang udah sepuh banget tapi matanya tuh masih tajam aja. Ya mungkin begitu ya, karena tatapan matanya ke hal-hal yang hijau, yang jauh, yang fresh gitu. Nah kalau di Jakarta ini kan berbahaya, tembok ketemu tembok terus gitu, kayak gini nih. Saya matanya ketemu tembok ke sana ke belakang. Jadi terbatas. Ya ini perlu juga setiap 20 atau setengah jam lah. Ini disaranin gitu. Aktivitas fisik teratur, tetap aktif dengan belajar rutinitas olahraga atau berjalan kaki. Latihan fisik membantu menjaga kesehatan tubuh dan mencegah efek negatif dari gaya hidup yang kurang bergerak. Nah ini saya dulu terajib labem sini. Saya tuh hidupnya jarang bergerak. Yang terjadi berat badan saya naik, kerjaannya di depan laptop, di depan HP, dan yang terjadi apa? Gampang banget tumbang teman-teman. Wes pokoknya tumbang terus. Pagi-pagi sarapan, ngantuk, tidur. Tapi badannya loyo gitu. Gak fit gitu. Ternyata salah satunya juga olahraga. Apalagi teman-teman yang udah di atas 30, 40, wes gak usah, diwajibin bro. Diwajibin karena ini sangat-sangat bermanfaat dan badan enak teman-teman. Badan enak. Pokoknya ayo gas. Makan secara sadar lah. Pilih makanan sehat yang kaya nutrisi seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan protein. Karbohidrat tuh nggak disebutin ya. Lah. Gila, buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, dan protein. Karbohidrat nggak disebutin bro. Karbohidratnya sego, nasi. Nah Indonesia ini kan habit kita makannya nasi. Saya rasa ini perlu benar banget diperhatiin ya. Sayuran, biji-bijian, buah-buahan, dan protein. Teman-teman ya, ini perlu didahulukan. Karbohidratnya diturunin, gulanya. Kemarin saya dengerin Ustadz Cahyono dari salah. Sangat-sangat disarankan stop gula putih katanya. Gula pasir sama karbonya dikurangi. Alhamdulillah saya menerapkan itu teman-teman.
Jadi karbohidrat nasi ini cenderung saya sekarang udah jarang banget makan. Makan tapi sesekali aja. Dulu sempat saya udah full, bener-bener nggak makan. Dan penggantinya apa? Penggantinya ya saya makan sayuran, buahan, protein. Kadang beli kambing. Saya dulu cerita sedikit ya. Saya dulu tuh kalau makan kambing, minum teh gula batu, itu udah saya mumet. Pusing tiba-tiba. Habis itu cenong-cenong, wah, yang saya salahkan langsung ini. Wah, saya nggak bisa makan kambing, nggak boleh makan kambing. Karena kepala saya cenut-cenut di sini, nut gitu. nut gitu. Terus saya benerin pola hidup, ya. Saya coba olahraga, makan saya diobatin, bla 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 bla. Lah kok ini saya iseng makan kambing. Sampai detik ini alhamdulillah nggak apa-apa tuh. Bahkan kalau makan kadang-kadang saya lagi ini bisa sepiring full kambing tok tanpa nasi. Dan tidak terjadi apa-apa. Usut punya usut, saya punya kesimpulan bahwa ternyata yang membuat saya cenut-cenut adalah waktu itu saya makannya nasi, minumnya teh manis gula batu yang manisnya tuh overload, overdosis ya teman-teman. Dan membuat saya cenut-cenut, pala saya ndase mumet ya itu. Jadi ternyata gula ini sangat berbahaya. Berbahaya karena overload di badan kita. Bukan nggak perlu ya. Jadi perlukan gula. Cuman kalau udah overload, ciri-cirinya ya badannya mulai menggemuk. Terus loyo aja, ternyata kebanyakan gula. Nah makanya ada saran dari dokter Cahyono. Coba teman-teman cari di TikTok ya. Atau di YouTube juga ada ya. Yang sangat disarankan hindari stop gula putih pasir gitu. Karena ya penumpukannya banyak. Ya semoga-moga itu kalau emang diikutin untuk kebaikan kita teman-teman. Bisa sekarang karena salah satu sumber penyakit tertinggi yaitu. Jadi jadinya karena katanya bisa jadi diabetes, terus sampai kanker segala macam. Kok ngeri-ngeri lah. Kita berlindung di antioksidan ya. Kenapa kok buah-buahan itu antioksidan tinggi? Contohnya apel katanya. Ya silakan diatur yang lain lagi ya teman-teman. Pokoknya makan secara sadar, ojo overload. Hindari multitasking berlebihan. Fokus pada satu tugas pada satu waktu daripada mencoba melakukan banyak hal sekaligus. Ini dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi tingkat stres. Nah bener, saya pernah ngalami dalam satu waktu mengerjakan berbarengan. Memang itu bikin stres, bikin mumet, apalagi kalau sudah deadline. Wah, nek stres, daya tahan itu muruh mumet, loyo kurang, wah kacau. Jadi gini, multitasking ini kaya Linux ya. Saya dulu sebagai operator server yang berbasiskan Linux ya, mereka itu multitasking kemampuannya gitu. Nek menungso ya iso, cuman ya jangan dibebani luar biasa. Cegah postur buruk. Pastikan postur tubuh Anda benar saat menggunakan gadget atau berada di depan komputer. Gunakan kursi yang nyaman dan letakkan layar pada tingkat mata. Oh, tingkat mata mungkin gini ya. Nah, tingkat ini terus ya. Kata-kata. Nah, ini juga disarani ya, postur tubuh pasti akan ada efeknya. Tidur yang cukup. Nah, iki. Di era digital ini yang kacau. Kalau video saya seperti tadi ngomongin tidur ya. Ya tidur, tapi tadi yang bahas apa sih kalau tidur teratur. Nah, sekarang tidur yang cukup. Tidur yang cukup. Tetaplah waktu tidur yang konsisten cukup. Hindari menggunakan gadget di tempat tidur untuk memastikan tidur berkualitas. Lah iki yang saya lakukan kadang. Hindari gadget di tempat tidur untuk memastikan tidur berkualitas. Ya berarti harus digeser ya. Besok tak geser, jangan taruh di tempat tidur lah. Saya kadang geletakin aja teman-teman. Ya ini belajar lagi kan saya jadinya mode malam gadget. Jadi kalau malam sekali saya rada nggak peduli nih teman-teman. Wah perlu ternyata untuk mengurangi paparan cahaya biru yang dapat mengganggu produksi hormon tidur. Lah mode malam cukup pengaruh. Batasi penggunaan media sosial. Lah iki bisa hindari membandingkan diri dengan orang lain secara berlebihan. Tetapkan batasan waktu untuk media sosial dan hindari membandingkan diri dengan orang lain berlebihan. Kok iso yang membandingkan diri? Kadang-kadang emang nggak terasa kita banding-banding. Oh ya itu begini gitu kali ya. Latih detox digital. Wih apa iki? Pilih waktu di mana Anda tidak akan menggunakan gadget sama sekali seperti sebelum tidur atau saat makan malam. Detox.
detox, hindari, berhenti mungkin sejam, wah gak pakai HP nggak sih. Iso ora yo. Tetap terhubung dengan alam lagi teman-teman. Kadang-kadang hal sepele ya. Luangkan waktu untuk berada di alam terbuka dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar, seperti berjalan di taman atau bermain di luar. Lakukan digital detox rutin, seperti sekali lakukan detox digital dengan menghindari gadget selama beberapa jam atau bahkan beberapa hari. Wih, dan iso lepas HP beberapa hari. Ya itu teman-teman dah. Tips-tipsnya dari ChatGPT. Sebagai tips hidup sehat di era digital ya. Kalau memang baik, ayo kita lanjutkan. Karena memang ini demi kebaikan kita sendiri teman-teman. Oke. Terima kasih sudah mau menonton video saya ini. Kalau memang bermanfaat, ya tolong dibantu, dikasih masukan, dikasih subscribe. Semoga bermanfaat dan terima kasih semuanya. Ini adalah proses pembelajar saya untuk gimana cara bikin konten yang saya arahkan untuk supaya lebih bermanfaat. Nah, ini saya neroin ke area kesehatan karena kebetulan saya ini sangat pengen banget badan saya sehat, pengen saya fresh dan bisa bermanfaat lebih luas, bisa membutuhkan bisnis saya gitu. Makanya satu titik saya tuh lebih aware banget masalah kesehatan, dan kenapa enggak saya sharekan apa yang saya pelajari, apa yang saya keluhkan, apa yang saya rasakan ini melalui konten-konten YouTube saya ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.